Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirunisa, NIM 2430-2012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah usul fikih. Tapi sebelum membahas tentang sejarah usul fikih ini, kita pahami dulu arti dari usul fikih sendiri. Jadi secara etimologis atau yang biasa kita sebut secara bahasa, usul fikih ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu usul dan yang kedua itu fikih. Jadi usul ini artinya dasar, pokok atau pondasi. Sedangkan fikih ini berarti hukum-hukum syariat Islam. Jadi secara bahasa nih, usul fikih berarti dasar atau fondasi untuk memahami hukum Islam. Nah, tadi kita membahas tentang secara bahasa, sekarang kita memasuki pengertian usul fikih ini secara terminologis atau yang biasa kita sebut dengan secara istilah. Nah, para ulama mendefinisikan usul fikih ini sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumbernya yang pokok. Nah, artinya itu, usul fikih ini berfungsi sebagai alat dan metodologi untuk menentukan hukum terhadap suatu persoalan baru berdasarkan sumber hukum Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, sumber hukum ini langsung dari wahyu Allah, baik melalui Al-Quran maupun sabda Nabi. Jika ada persoalan hukum, umat Islam langsung bertanya kepada Nabi, dan beliau menjawab berdasarkan wahyu atau istihad yang dibenarkan oleh Allah. Nah, contoh kasusnya itu ketika sahabat bertanya tentang warisan, Nabi menjawab dengan ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa. Nah, yang kedua, masa sahabat atau yang biasa kita sebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Nabi menjadi rujukan utama dalam menjawab persoalan hukum. Mereka menggunakan 3 cara. Yang pertama itu melalui Al-Quran dan hadis yang mereka hafal. Dan yang kedua itu musyawarah. Dan yang ketiga, ijtihad dan qiyas, yaitu menalar hukum baru berdasarkan kasus yang serupa dalam nas. Nah, contoh kasusnya, ketika Abu Bakar memutuskan agar harta zakat tetap dikumpulkan meskipun Nabi telah wafat. Yang ketiga, masa tabi'in. Setelah masa sahabat muncul para tabi'in, yaitu murid-murid sahabat yang menyebarkan ilmu ke berbagai wilayah. Di masa ini muncul perbedaan corak pemikiran hukum. Yang pertama, madrasah al-hadis atau Hijaz. Madrasah ini berpegang pada hadis. Ulamanya itu yaitu Imam Malik. Dan yang kedua itu madrasah ar-Rayi. Nah, madrasah ar-Rayi banyak menggunakan logika dan qiyas. Ulamanya itu Imam Abu Hanifah. Perbedaan ini karena kondisi wilayah. Di Madinah atau Madrasah Hijaz, hadis banyak dan terpercaya, sedangkan di Irak atau Madrasah Ar-Rayi, hadis lebih sedikit. Jadi ulama ini banyak menggunakan akal untuk menalar hukum. Nah, dan yang terakhir itu masa kodifikasi. Kodifikasi sendiri itu memiliki arti yaitu pembukuan atau penulisan secara sistematis. Jadi sejarah kodifikasi usul fikih adalah masa ketika ilmu usul fikih mulai ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. Bukan lagi disampaikan secara lisan atau praktik langsung seperti pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa ini muncul empat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Hambali. Nah, tokoh paling berperan dalam kodifikasi usul fikih adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai bapak usul fikih karena berhasil menyatukan metode hukum dari dua aliran besar, yaitu aliran Madinah atau yang biasa kita sebut Ahlu Al-Hadis, yang lebih berpegang pada hadis, dan yang kedua aliran Irak atau Ahlul Ar-Rayi, lebih banyak menggunakan logika dan qiyas. Imam Syafi'i menggabungkan keduanya menjadi satu metode yang seimbang antara nas atau teks wahyu dan akal atau penalaran logis. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu sumber-sumber utama dalam usul fikih. Nah, sumber dalam usul fikih itu ada dua. Yang pertama itu sumber pokok, dan yang kedua sumber tambahan. Nah, sumber pokok itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber utama hukum Islam. Nah, Al-Quran ini sendiri memiliki fungsi yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Dan yang kedua, Ahlus Sunnah atau yang kita sebut sebagai hadis. Hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki fungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penegas hukum dalam Al-Quran. Nah, dan yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Contoh kasusnya itu kesepakatan pengumpulan mushaf Al-Quran dan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas merupakan menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru dengan membandingkan pada perkara yang sudah ada hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan ilat atau sebab. Contoh kasusnya itu pengharaman narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Nah,
Dan yang pembahasan selanjutnya itu sumber tambahannya atau yang biasa kita sebut dengan sumber sekunder. Selain 4 sumber utama yang tadi, terdapat juga sumber pelengkapnya. Yang pertama itu ihtisan. Ihtisan ini memilih hukum yang lebih ringan atau membawa kebaikan. Contoh kasusnya itu seorang muslim yang terpaksa minum alkohol karena tidak ada air untuk menelan obat penyelamat nyawanya gitu kan. Nah, yang kedua itu maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh kasusnya penetapan aturan lalu lintas, pembuatan KTP, pemeriksaan kesehatan sebelum nikah. Nah, itu contoh kasusnya. Dan pembahasan selanjutnya itu urf atau adat istiadat. Nah, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu disebut urf. Contoh kasusnya dalam masyarakat Indonesia ini ada jual beli bisa sah hanya dengan ucapan atau tanda setuju tanpa perlu tulisan. Itu termasuk uruf sahih atau kebiasaan yang benar. Dan pembahasan yang terakhir itu sad azariyah atau artinya itu menutup jalan menuju kerusakan dan maksiat. Contohnya itu dilarang berduaan atau berkhalwat dengan lawan jenis atau non mahram kita. Padahal kan ngobrol itu sendiri boleh, tapi itu dilarang karena bisa mengarah pada zina. Ruang lingkup usul fikih pembahasannya itu mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama dari dalil hukum syar'i, yaitu mempelajari seluruh sumber hukum baik melalui Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedua, kaidah penetapan hukum atau kaidah usuliyah, yaitu menjelaskan metode dan prinsip untuk menetapkan hukum syariat. Misalnya kaidah al-amru lil wujub, yaitu perintah menunjukkan kewajiban. Nah, yang ketiga itu bahasa Arab dan maknanya. Karena Al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab, maka memahami struktur dan makna bahasa menjadi bagian penting dalam usul fikih. Dan yang keempat itu macam-macam hukum syar'i seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan yang kelima itu kriteria mujtahid dan ijtihad, yaitu membahas siapa yang berhak melakukan ijtihad dan bagaimana prosedurnya. Jadi secara sederhananya nih, ruang lingkup usul fikih itu mencakup semua hal yang dibutuhkan untuk menemukan hukum Islam dari sumbernya, mulai dari dalilnya, cara memahaminya, jenis hukumnya, sampai siapa yang boleh menetapkannya. Contoh hukumnya, kita ambil tentang hukum donor anggota tubuh. Berdasarkan metode maslahah mursalah, hukum donor organ tubuh adalah boleh, bahkan bisa menjadi sangat dianjurkan jika yang pertama itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang lain, yang kedua tidak membahayakan pendonor, dan yang ketiga itu tidak dilakukan untuk keuntungan materi. Artinya, meskipun tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran dan hadis, penetapan hukum donor organ tubuh bisa dilakukan dengan dasar kemaslahatan, karena kan Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alamin, kasih sayang dan kemanusiaan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang sejarah perkembangan usul fikih. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.